Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai peran IT dalam rantai pasokan. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Murdaningsih, SE MAK. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, kelas AK 401, NIM 220301010025. Beberapa outline dari presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kedua pengertian rantai pasokan, ketiga peran IT dalam rantai pasokan, keempat teknologi utama dalam rantai pasokan, 5 manfaat implementasi IT, 6 tantangan dan solusi, 7 kesimpulan, dan 8 adalah referensi. Sebagai pendahuluan, yang melatar belakangi adalah pertumbuhan kompleksitas rantai pasokan global. Rantai pasokan global mencakup serangkaian aktivitas yang saling berhubungan yang dirancang untuk memproduksi dan mengirimkan produk atau layanan kepada konsumen di seluruh dunia. Ini melibatkan jaringan pemasok, produsen, distributor, dan pengecer yang bekerja sama untuk memastikan bahwa barang berpindah dari produksi ke konsumen akhir secara efisien. Kemudian latar belakang yang selanjutnya mengenai tuntutan konsumen untuk kecepatan dan transparansi. Kompleksitas rantai pasokan global telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kompleksitas adalah globalisasi, teknologi, permintaan konsumen, risiko, dan ketidakpastian. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang efektif seperti diversifikasi pemasok, penggunaan teknologi canggih, dan pengelolaan risiko yang proaktif. Evolusi rantai pasokan dari sistem manual ke digital. Yang pertama, sistem manual. Proses manual, di mana semua proses dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik, mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan. Yang sering terjadi keterlambatan dan kesalahan karena kurangnya otomatisasi dan visibilitas. Kemudian dari sistem manual ke komputerisasi. Penggunaan komputer, di mana perusahaan mulai menggunakan sistem komputer untuk mengelola data rantai pasokan. Efisiensi yang lebih baik. Hal ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi meskipun masih banyak proses yang dilakukan secara manual. Kemudian beralih ke ERP atau Enterprise Resource Planning, integrasi fungsi bisnis. Sistem ERP memungkinkan integrasi berbagai fungsi bisnis ke dalam satu platform. Visibilitas dan koordinasi. Memberikan visibilitas yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baik antar departemen. Lalu kemudian yang keempat, digitalisasi, teknologi canggih. Penggunaan teknologi seperti IoT, AI, Big Data, dan blockchain. Pelacakan real-time dan transparansi memungkinkan pelacakan real-time, analisis data yang lebih baik, dan transparansi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah evolusi rantai pasokan dari manual ke otomatisasi dan AI. Prediksi dan optimasi, penggunaan AI dan otomatisasi untuk prediksi permintaan yang lebih akurat, optimasi rute pengiriman, dan pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Respon cepat dan pengurangan biaya. Membantu perusahaan merespon perubahan permintaan dengan lebih cepat dan mengurangi biaya operasional. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen dengan kecepatan dan transparansi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan membahas pengertian rantai pasokan. Definisinya adalah jaringan organisasi, orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk dari pemasok ke konsumen akhir. Yang pertama, jaringan organisasi.
Rantai pasokan melibatkan berbagai perusahaan dan organisasi yang bekerja sama untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk. Ini termasuk pemasok bahan baku, produsen, distributor, pengecer, dan penyedia layanan logistik. Yang kedua, orang. Orang adalah individu yang bekerja di berbagai organisasi dalam rantai pasokan, memainkan peran penting. Ini mencakup pekerjaan di pabrik, manajer logistik, staf gudang, pengemudi truk, dan banyak lagi. Kemudian, aktivitas. Berbagai aktivitas yang terjadi dalam rantai pasokan seperti pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Setiap aktivitas ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, informasi. Pertukaran informasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting dalam rantai pasokan. Ini mencakup data tentang permintaan pasar, status inventaris, jadwal produksi, dan lokasi pengiriman. Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam mengelola dan mengintegrasikan data ini. Yang kelima, sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rantai pasokan meliputi bahan baku, peralatan, fasilitas, dan teknologi pengelolaan sumber daya yang efisien, membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keenam, produksi dan distribusi produk. Proses produksi melibatkan transformasi bahan baku menjadi produk jadi, sementara distribusi mencakup pengiriman produk ke konsumen akhir. Kedua proses ini harus terkoordinasi dengan baik untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu. Komponen utama rantai pasokan, yang pertama adalah pemasok. Peran pemasok menyediakan bahan baku, komponen, atau produk setengah jadi yang dibutuhkan oleh produsen untuk membuat produk akhir. Contoh, pemasok baja untuk industri otomotif, pemasok bahan kimia untuk industri farmasi. Kemudian komponen berikutnya adalah produsen. Produsen memiliki peran mengubah bahan baku atau komponen yang disediakan oleh pemasok menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan produksi seperti perakitan, pengujian, dan pengemasan. Contoh, pabrik mobil yang merakit kendaraan dari berbagai komponen, pabrik makanan yang memproduksi makanan kemasan. Kemudian komponen berikutnya yaitu distributor. Distributor memiliki peran bertanggung jawab untuk mengangkut dan menyimpan produk jadi dari produsen ke pengecer atau langsung ke konsumen. Mereka sering memiliki jaringan logistik yang luas untuk memastikan produk sampai dengan aman dan tepat waktu. Contoh perusahaan logistik yang mengirimkan produk elektronik dari pabrik ke toko-toko retail, distributor farmasi yang mengirimkan obat-obatan ke apotek. Kemudian komponen berikutnya yaitu retailer atau pengecer, yang berperan menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Mereka biasanya memiliki toko fisik atau platform e-commerce di mana konsumen dapat membeli produk. Sebagai contoh retailer adalah supermarket, toko pakaian, situs belanja online seperti Tokopedia atau Shopee. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu konsumen. Konsumen adalah pengguna akhir dari produk yang dihasilkan oleh rantai pasokan. Mereka membeli produk untuk digunakan atau dikonsumsi. Sebagai contoh, individu yang membeli makanan di supermarket, keluarga yang membeli peralatan rumah tangga, perusahaan yang membeli peralatan kantor. Kemudian peran IT dalam rantai pasokan. Ada 3 peran IT dalam rantai pasokan. Yang pertama, integrasi proses bisnis, optimalisasi aliran informasi, peningkatan visibilitas dan transparansi. Yang pertama akan dibahas yaitu peran IT dalam rantai pasokan adalah integrasi proses bisnis. Peran teknologi informasi atau IT dalam rantai pasokan sangat penting, terutama dalam hal integrasi proses bisnis. IT dapat membantu integrasi proses bisnis dalam rantai pasokan dengan beberapa cara, yaitu pertama, visibilitas dan transparansi, kedua, kolaborasi dan komunikasi, ketiga, otomatisasi proses, kemudian analisis data, pengurangan biaya,
pengurangan biaya, kemudian responsivitas terhadap perubahan pasar. Integrasi proses bisnis melalui IT dalam rantai pasok tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan pada persaingan pasar. Peran IT yang berikutnya yaitu optimalisasi aliran informasi. Peran teknologi informasi atau IT dalam rantai pasokan sangat penting untuk mengoptimalkan aliran informasi. Berikut adalah beberapa cara IT berkontribusi dalam aspek ini. Yang pertama, pelacakan real-time. Internet of Things atau IoT. Sensor IoT memungkinkan pemantauan kondisi dan lokasi produk secara real-time. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat, seperti masalah keterlambatan pengiriman atau stok yang rendah. Kemudian yang kedua, sistem manajemen transportasi atau TMS. TMS memungkinkan pelacakan pengiriman dan kendaraan secara real-time sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman. Peran yang ketiga, peningkatan visibilitas dan transparansi. Peran teknologi informasi IT dalam rantai pasokan sangat penting terutama dalam hal peningkatan visibilitas dan transparansi. IT dapat membantu integrasi proses bisnis dalam rantai pasokan dengan beberapa cara, yaitu pertama, pelacakan produk end-to-end. Pelacakan produk end-to-end adalah proses pemantauan dan pengelolaan produk dari tahap awal produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dengan pelacakan produk end-to-end, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka sampai ke konsumen dengan aman dan tepat waktu, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang cara berikutnya yaitu manajemen risiko yang lebih baik, proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi proses dalam rantai pasok. Teknologi utama dalam rantai pasokan. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Integrasi fungsi bisnis dalam satu platformnya. Kemudian ada Supply Chain Management atau SCM software, membuat optimalisasi perencanaan dan eksekusi rantai pasokan. Kemudian ada Internet of Things atau IoT, yaitu sensor dan perangkat yang terhubung untuk pemantauan real-time. Kemudian ada Big Data Analytics, yaitu analisis data besar untuk insight dan peramalan. Lalu ada Artificial Intelligence dan Machine Learning yang membuat otomatisasi pengambilan keputusan dan optimalisasi. Dan ada Cloud Computing, aksesibilitas data dan aplikasi dari mana saja. Blockchain, keamanan dan transparansi transaksi. Lalu manfaat implementasi dari IT. Yang pertama, manfaatnya adalah efisiensi operasional, yaitu pengurangan waktu proses dan peningkatan produktivitas. Kedua, pengurangan biaya, membuat optimalisasi inventory dan transportasi. Ketiga, peningkatan akurasi peramalan, yaitu prediksi permintaan yang lebih tepat. Lalu yang keempat, optimalisasi inventory, mengurangi stock out dan overstock. Kelima, peningkatan layanan pelanggan, respon cepat dan informasi real-time. Dan yang terakhir, kemampuan adaptasi, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Kemudian, tantangan dan solusi.
Yang pertama, tantangannya adalah investasi awal yang tinggi, tantangan biaya implementasi sistem IT yang mahal. Nah, solusinya dari tantangan tersebut yaitu perencanaan bertahap dan analisis ROI yang cermat. Tantangan yang kedua, keamanan data, yaitu resiko peretasan dan kebocoran data. Tantangan tersebut dapat diberikan solusi berupa implementasi sistem keamanan yang kuat dan pelatihan karyawan. Lalu tantangan yang ketiga, integrasi sistem, menghubungkan sistem lama dengan sistem yang baru. Kemudian solusinya adalah penggunaan middleware atau API, yaitu kepanjangan adalah Application Programming Interface. Lalu tantangan berikutnya pelatihan karyawan, di mana resistensi terhadap perubahan. Jadi para karyawan memiliki resistensi terhadap perubahan yang terjadi. Solusinya, perusahaan dapat melakukan program pelatihan komprehensif dan manajemen perubahan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, ringkasan peran kritis IT. Jadi IT sebagai enabler utama efisiensi dan inovasi dalam rantai pasokan. Pentingnya adaptasi teknologi untuk daya saing. Kedua, yaitu pandangan ke depan. Tren masa depan, AI yang lebih canggih mengadopsi blockchain yang lebih luas. Kemudian, tren masa depan lagi, AI yang lebih canggih mengadopsi blockchain yang lebih luas. Berikut adalah beberapa referensi dari bahan presentasi yang disajikan pada kesempatan kali ini. Sekian, dan terima kasih.